Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan malam? Makan malam apa makan nasi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang nanti sesudah aku seorang nabi bernama Ahmad. Ahmad artinya terpuji. Marzuki artinya diberi rezeki. Apa rezekinya? Jadi bupati. Bupati Kabupaten Bekasi. PLT artinya pejabat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan beliau diberi Allah istiqomah iman dan Islam, amanah, sehingga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada atap, tidak ada yang dapat menghalangi dari panas terik di padang mahsyar. Tapi di antara 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung. Di antara yang dapat berlindung adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Bapak Bupati Bekasi Pak Ahmad Marzuki masuk dalam golongan itu insyaallah. Jarang-jarang orang kata sambutan mendoakan ibu saya, mengirimkan Al-Fatihah. Terus terang saya terkesan malam hari ini. Dulu saya pernah ketemu salah seorang bupati di satu daerah, namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak bisa terpilih dengan suara terbanyak, itu gimana ceritanya Pak? Saya tanya. Apa karena balihonya banyak sampai ke pohon kayu? Bukan. Apa karena bagi-bagi sembako? Bukan. Terus kenapa masyarakat terkesan Pak? Karena saya Pak Ustadz, setiap ada orang meninggal saya datang. Ternyata orang meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, itu kalau kita kunjungi berkesan dan ingat sampai mati. Betul? Lalu kemudian kata dia, kalau ada orang nikah saya pun singgah juga. Setiap saya lihat ada tenda saya datang. Suatu hari saya lihat ada tenda, ketika saya mampir sepertinya baru dipasang. Ini mau dipasang atau baru dilepas? Dia ragu, tapi dia datang aja. Lalu kemudian dia katakan kepada bapak-bapak sahibul hajat, ibu-ibu, saya sebagai calon bupati mohon maaf karena kemarin tidak bisa datang. Saya datang setelah tenda dibuka. Setelah selesai kata sambutan, baru sahibul baitnya berbisik, mohon maaf Pak, pestanya besok. Ternyata tendanya belum selesai dipasang. Tapi yang jelas orang terkesan. Nah, ini salah satu. Malam ini saya terkesan karena beliau ingat ketika ibu saya meninggal saat saya ke Pulau Madura pada tahun 2019 bulan Maret, hari Ahad pagi tanggal 17, hari Seninnya 18 Maret saya pulang dari Pulau Madura langsung ke Medan Sumatera Utara dan pulang ke kampung halaman. Malam ini saya masih diingatkan. Mudah-mudahan ingatan ini membuat kita tetap teringat sampai hari kiamat dan bersama di surga Jannatul Firdaus. Karena kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia ingat, yang dia kasihi, yang dia sayangi, yang dia cintai. Dan saksikanlah malam ini saya katakan, inni uhibbukum fillah,
saya mencintai semua jamaah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi yang memberikan kata sambutan adalah Ketua Forum Silaturahim DKM Dewan Kemakmuran Masjid yang kita hormati Bapak Nasrullah. Nasru menolong, Allah Tuhan, Nasrullah menolong Allah. Allahku tidak perlu ditolong. Allah maha gagah dan perkasa. Wa huwal azizul hakim, wal jabbarul mutakabbir. Allahu akbar. Kenapa? Saya enggak ngajak takbir. Kenapa Allah perlu ditolong? Karena ada ayatnya, intan surullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu di dunia dan di akhirat insyaallah. Idza jaa nasrullah. Tadi ketika Pak Ahmad ada juga ayatnya, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Dan ketika Pak Nasrullah ada juga ayatnya, idza jaa nasrullah ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat tulisan di dada Pak Kapolsek, mustaqim. Polisi yang lurus bahasa Arabnya mustaqim, ada orangnya. Kita doakan beliau lurus istiqomah sampai hari kiamat. Anak cucunya soleh dan solihah. Amanah yang dititipkan Allah di seragamnya, di pundaknya dijadikan sebagai amal soleh insyaallah. Hadir juga bersama kita pada malam hari ini para alim, para ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh, tokoh besi, tokoh semen, tokoh perabot, tokoh semirban. Loh kok Ustadz tiba-tiba ingat? Itu ada di depan. Ngapain Ustadz sebut? Halamannya dipakai. Mudah-mudahan kalau ada bunganya mati dia izin, kalau tidak nanti saya dituntut di hadapan Allah. Sekecil apapun aniaya zalim kita di dunia akan dituntut di hadapan Allah. Tapi kalau sudah ada maaf, sebetulnya saya tidak rela ini halaman saya dipakai, tapi karena Ustaz Somad sebutkan malam itu, Masya Allah, so sweet Ustaz. Akhirnya terjalin silaturahim kita. Yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Semua yang hadir ini insya Allah pulang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada senior saya. Dulu ketika kami di Kairo tahun 1998 sampai 2002 itu ada namanya Forum Mahasiswa Sumatera. Dari mulai Aceh sampai Bengkulu, Lampung, gabung anak-anak Sumatera. Tapi tiba-tiba ada satu orang Bekasi masuk ke sana. Hari ini saya ketemu dengan beliau. Beliau sangka saya lupa. Saya ingat. Kenapa? Satu-satunya orang Bekasi masuk Forum Sumatera. Ustadz Somad, Ustadz Adi Amin, guru kita ternyata pimpinan pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dunianya, selamat akhirat karena dimasukkan ke pesantren. Beliau adalah senior saya. Saya sampai ke Mesir 98, beliau 95. Jadi saya kalau ketemu mesti cium tangan dengan beliau. Makanya nanti jangan heran kalau saya tausiah tidak melihat ke belakang. Soalnya kalau saya melihat ke belakang, bahan ceramah saya hilang. Bersahabat kami di Mesir, bersahabat di Indonesia, bertetangga di surga. Lihatlah tulusnya hati jamaah. Padahal yang saya bilang masuk surga cuman kami berdua. Tapi jamaah Masya Allah, nggak ada ketika saya katakan bersahabat di Mesir, Kairo, bertetangga bersahabat di Bekasi, berdekatan di surga. Jamaah diam aja, orang cuman kalian berdua katanya. Tapi mereka dengan tulusnya berkata amin. Tapi ingat, jangan sampai ketulusan kita hari ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Betul? Sekarang copet-copet tidak masuk pasar tapi masuk pengajian. Maka hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Pegang dompet masing-masing. Jangan dompet kawan dipegang juga. Ibu-ibu sehat semua?
Masya Allah, tabarakallah. Asal sehat ibu, insya Allah bapak sehat. Betul. Jamaah laki-laki, jamaah perempuan. Ibu jangan berkecil hati. Kenapa? Ibu bukan diskriminatif dikesampingkan. Justru ini kesempatan baik. Ibu dekat dengan sound system, jadi lebih merasuk ke dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saya kalau sudah mendengar itu, tak tahu tiba-tiba hati saya itu terasa jauh ingin ketemu dengan Nabi, tapi rasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan kita walaupun jauh di Bekasi 9.000 km menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi selawat kita dari Bekasi ini sampai ke sana, dibawa oleh para malaikat. Lalu kemudian Nabi bertanya, ini selawat dari mana? Dari Bekasi. Kapan mereka buat acaranya? Malam. Malam apa? Malam libur. Malam libur nih kan? Malam libur. Malam ini orang jalan sana jalan sini, yang anak-anak muda bawa pacarnya bonceng sana bonceng sini. Tapi di Bekasi anak-anak hadir maulid. Padahal sore tadi pacarnya sudah WA, hai beb, malam ini kita jalan kemana? Tidak ada pacaran, malam ini maulid, tausiah Ustaz Abdul Somad, aku sudah hijrah. Terus hubungan kita gimana? Habis maulid kita lanjutkan. Itu namanya hijrah tapi tak rela. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Pucat ya langsung. Mudah-mudahan yang pacaran putus, berhenti dari dosa pacaran, dan besok langsung datang kupinang kau dengan bismillah. Masya Allah, indahnya. Tidak ada gunanya pengajian maulid kalau tidak ada perubahan, berubah kepada yang lebih baik, insya Allah dengan maulid ini, insya Allah, amin ya rabbal. Forum silaturahim DKM masjid dan musola maulid keliling, ini sesuatu yang bisa dibawa oleh-oleh dari Bekasi. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, dimanapun berada yang ada di dunia Islam, jangan kalian berpecah belah, tapi di antara persatuan yang bisa ditiru adalah persatuan dari Bekasi. Betul? 10 masjid bersama membuat program-program, di antaranya pertemuan setiap bulan. Masjid sana, masjid ini, masjid sini, masjid sini, sebulan sekali. Berarti 10 masjid 1 tahun. Loh, 1 tahun kan 12 bulan, potong Ramadan kan masih ada 11 bulan. Pertemuan akbar setahun sekali, pertemuan bulanan setiap bulan, maka insya Allah keliling berkelanjutan. Dan ternyata sejak tahun 2017 program ini terhenti selama lebih kurang 2 tahun karena Covid. Dan inilah pertemuan yang pertama, karena rupanya Covid di akhir tahun awal tahun itu sudah pulang kampung. Mudah-mudahan nggak datang lagi. Kabar-kabarnya dia mau datang lagi bawa ibunya, namanya Omikron. Ya Allah, mudah-mudahan nggak datang ya Allah. Ustaz Somad itu ceramahnya nggak ikut protokol kesehatan. Ikut. Kenapa Ustaz nggak pakai masker? Ini masker. Kenapa nggak dipakai di mulut? Jamaah mau ngeliat Abdul Somad itu sama nggak dengan yang di Baleho. Ternyata sorbannya sama, cuman ini yang ngedit agak putih dikit. Itu aja. Pecinya mohon maaf, saya nggak dikasih tahu kalau gambarnya merah, jadi saya bawa hitam. Emang Jawara pakai peci merah? Saya sudah dikasih peci merah oleh Jawara Betawi, makanya saya berani pakai. Silat bisa, silat lidah bisa.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari silaturahim DKM. Ada masjid dengan bangganya hari Jumat mengumumkan sebelum khotib naik mimbar, masjid mengumumkan perolehan infak sedekah kita selama sepekan ini, masjid kita sedang ada tabungan 200 juta dengan bangganya. Sementara masjid yang satu lagi, masjid kita terutang semen 20 juta. Tidak ada kerjasama, konsolidasi, semuanya menunjukkan keangkuhan dan keegoannya. Ini perlu ditiru kerjasama dari Bekasi ini, betul? Jadi saya kalau saya tausiah itu apa yang kira-kira bisa diambil, apa kira-kira yang inspiratif yang bisa di-share, saya tanya. Karena saya ini tidak dari negeri ini, bukan dari Bekasi, saya dari Riau. Jaraknya 1 jam 40 menit mau terbang. Saya tidak tahu apa masalah yang ada di sini. Saya tidak mau jamaahnya sakit perut yang dibawa obat sakit kepala. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung bro. Jadi saya tanya, apa masalah yang ada di DKM? Nggak ada masalah Pak Ustadz. Jadi apa masalahnya? Nggak ada. Terus kita sedang ngumpul bersama setiap bulan, acaranya maulid keliling. Bulan ini ada maulid, insya Allah bulan depan ada maulid lagi. Amin. Ustadznya siapa? Yang tausiah siapa? Jangan lihat siapa ustadznya, jangan lihat siapa ulamanya, yang penting duduk, datang, diam, ngantuk-ngantuk dikit tetap dapat pahala. Makanya saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang ngantuk tertidur. Silakan tidur, itu menunjukkan bahwa hatinya tenang, ngajinya masuk ke dalam hati. Ada orang nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia, pergi ke psikolog, psikiater, dikasih obat 3 papan, diminum 3 tahun nggak bangun-bangun. Tapi ada orang Islam, hatinya susah, galau, begitu dia datang ke pengajian, ngelihat ustadz, begitu ustadz mengatakan demikianlah tausiah ini saya sampaikan, langsung terbangun, langsung bisik ke sebelah, kok cepat sekali ceramahnya. Ini menunjukkan hatinya tenang. Kadang saya tausiah yang dengar orang tua-tua, tapi hari ini di Bekasi Masya Allah yang dengar anak-anak kecil. Kalian ini anak kecil yang terjebak di tubuh orang tua atau gimana? Kelas berapa anakku? Kelas 3, kelas 5. Ini yang akan menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur Jawa Barat, jadi bupati Bekasi, yang ujung jadi ketua PBNU. Topinya Nahdlatul Ulama. Kalau dari kecil sudah suka ngaji, anak-anak kecil di warnet main game online, anak-anak kecil kecanduan judi online. Sekarang Masya Allah, ketika kami sedang melaksanakan umroh haji dari kota Kairo menuju Jeddah, ketemu dengan jamaah haji. Kalian sedang di mana dek? Kami kuliah di Kairo bu. Ibu dari mana? Jamaah haji Indonesia. Nanti kalau kalian sudah selesai kuliah di Kairo, cepat-cepat pulang ya nak. Indonesia sekarang sedang kacau. Anak SMP pacaran sama anak SD pacaran sama anak TK. Itu ucapan mereka 20 tahun yang lalu. Saya pulang dari Mesir 2002, sekarang sudah 2022. 20 tahun yang lalu orang Indonesia mengeluh anak SD pacaran sama anak TK. Ternyata tidak berlaku di Bekasi. Anak SD datang maulid kelas 3, kelas 5, Masya Allah. Terus kok cuma 4 orang? Mereka bagi-bagi tugas. Sebagian mereka tugaskan untuk jaga sepeda motor supaya jangan ada kehilangan. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali, amin. Bapak-bapak TNI Polri hadir semuanya malam ini, datang pula mengawal Abdul Somad kanan dan kiri. Saya lihat tadi di dadanya pemuda Pancasila. Pancasila. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita jaga. DKM-DKM-nya sudah silaturahim, kepala daerahnya
forum komunikasi pimpinan kecamatan, kabupaten hadir, alim ulama. Kapan kita bisa ngumpul seperti ini? Kadang orang di rumah pun nggak bisa ngumpul. Suaminya ada, istrinya arisan. Istrinya ada, suaminya keluar kota. Suaminya ada, istrinya ada, anaknya cabut. Papa, mama mau pergi dulu, tolong masak sarapan, pel lantai, dah apa-apa. Tapi hari ini di Bekasi semuanya bisa hadir, semuanya bisa datang. Padahal mestinya malam ini malam istirahat Pak Bupati. Padahal mestinya malam ini Bapak polisi istirahat, duduk di rumah dengan istri dan anaknya. Sudah capek mereka mengembus semprit razia lalu lintas. Malam ini masih mau datang maulid. Mudah-mudahan pahala melimpah kepada kita semua insyaallah. Pahala apa Pak Ustadz? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu. Hendaklah sering-sering silaturahim. Kita sekarang tidak silaturahim. Komunikasi kita lewat medsos. Wajahnya tidak kelihatan. Yang ngomong bukan lisan tapi tangan. Bahasa tangan itu kaku, kalau lisan itu lembut. Kelihatan wajahnya, ada rautnya, ada romanya, ada rona. Tapi ketika orang sudah ngomong melalui WhatsApp, melalui update status, maka kita tidak melihat bagaimana sebenarnya respon wajah dia. Alhamdulillah hari ini walaupun wajah jamaah yang kelihatan cuma setengah karena tertutup masker setengahnya lagi, tapi insya Allah ku tahu di balik masker ada senyum yang luar biasa. Betul? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Terus terang di Bekasi ini banyak kesan-kesan saya. Berikut ini mari kita dengarkan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita. Begitu maju saya heran, dalam hati saya kok lupa bawa Quran, gak pakai Quran. Kesan pertama. Kesan kedua, suara Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Somad napasnya sampai nyambung, nggak bisa, mau meniru aja nggak bisa. Kesan pertama hafalannya, ngaji nggak ngeliat Quran. Kesan kedua suara qori kita. Kesan ketiga cincin batu kecubungnya. Luar biasa, terpukau saya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi qori. Saya kalau ketemu qori selalu saya bisikkan kalau dekat. Tadi karena jauh, kalau habis ngaji barokah bi barokatil Quran, selalu saya bisikkan, doakan anak saya supaya bisa seperti kiai. Karena ketika dia baca Quran, dia katakan shadaqallahul azim, belum sempat ngomong dengan yang lain, langsung kita bisikkan barokah Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Selesai baca Quran, iman bertambah. Wa idza quri'al Quran, ketika Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Saat rahmat-rahmat Allah itu turun, disitulah kita mintakan semoga anak kita menjadi qori penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini rahmat barokah bagi masyarakat Bekasi. Jangan sampai tidak datang nanti maulid keliling. Bulan 2 datang, bulan 3 datang, bulan 4 off karena bulan suci Ramadan tiap malam tarawih. Bulan 5 dimulai lagi, start mulai dengan halal bihalal. Bulan 6 mulai dengan Zulqa'dah. Bulan 7 Zulhijjah melepas jamaah haji kalau ada yang berangkat, kalau yang enggak ya apa boleh buat. Bulan 8 momen 17 Agustus. Bulan 9 terus sampai kapan? Sampai akhirnya kita mati. Semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustadz Abdul Somad mati, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Ustadz Somad. Saya tidak perlu ragu. Kenapa? Perwakilan anak-anak SD Bekasi malam ini akan melanjutkan dakwah ini. Siap? Ragu mereka. Pas saya tanya siap, dia tengok kawannya sebelah. Siap katanya. Insyaallah. Tabarakallah. Mereka pun akan berkesan. Mereka nanti akan cerita ke anaknya pada tahun 2050.
Sekadang 2022, 2032, 2042, 2052. Saat itu mereka jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tidak berkepala. Mereka sedang duduk-duduk dengan anak istrinya. Apa kata mereka? Dulu waktu papa masih kelas 3 SD, kelas 5 SD, kami dengar tausiah di masjid. Semua orang ngumpul, ketika itu ramai. Malam libur, penceramahnya almarhum Abdul Somad. Saya sebenarnya sedang mancing jamaah. Ketika saya katakan saya almarhum, jamaah ini sedih atau tersenyum? Jamaahnya senyum. Oke, kalau gitu kita ulang. Tidak penting bagaimana ke depan, yang paling penting adalah kita meninggalkan sesuatu. Persatuan DKM Forum Silaturahim ini jangan sampai bubar. Bahwa malam ini selesai tausiah kita akan bubar pulang ke rumah masing-masing, pasti. Siapa yang mau tetap bertahan di sini sampai selesai? Kita semua. Tapi sampai besok pagi semua akan pulang. Tapi ada yang kekal abadi, itulah dia amal jariyah. Di antara amal jariyah yang mengalir adalah waladun solihun, anak yang soleh, bukan soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bedah buku 35 kisah saat maut menjemput. Bukunya mana Pak Ustadz? Ada bukunya. Tulis saja di www.google.com. Buku 35 saat maut menjemput Abdul Somad. Buku ini saya tulis ketika saya sedang dikejar-kejar kematian. Gak bisa ceramah, gak bisa tausiah, duduk di rumah. Disitulah saya menulis bagaimana Nabi meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, asyaduna meninggal. Bagaimana ketika para ulama-ulama meninggal, ternyata semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Mau pejabat, mau orang kaya, mau orang ganteng, mau orang cantik, mau orang terkenal, mau alim ulama, dia hanyalah daging, tulang, kuku, bulu, darah, jantung berdetak, nafas berhembus, paru-paru menyaring nafas, buah pinggang menyaring darah, sampai masanya jantung berhenti, nafas pun stop, dan kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, dia berubah menjadi nanah. Nanah makanan cacing tanah orang yang meninggal dalam kuburan. Mulai 24 jam menggelembung kulit-kulitnya, usus perut membesar, 5-7 hari pecah. Kalau sudah usus pecah, bola mata keluar, kuku copot, daging retak-retak, lalu kemudian membusuk kulit kepala, lepas. Jangan bayangkan, nanti nggak bisa tidur malam. Saya tidak sedang membayangkan orang lain, tapi bayangkanlah diri kita. Rambut yang selalu kita perhatikan, belilah sampo anti ketombe. Tubuh yang selalu kita perhatikan, belilah pelembab anti kulit retak-retak. Pada akhirnya semua akan mati menghadap Allah. Usus meletus, mata melotot keluar biji mata, kuku copot, daging retak, pecah. Datanglah hewan yang paling tajam hidungnya. Walaupun dia tidak punya hidung, tapi hidungnya paling tajam. Penciumannya dari jarak 1 kilometer. Kalau kita dikubur di sini, digali liang lahat di sini, 1 kilometer ke sana, 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke depan, mereka akan datang mencium bau yang luar biasa. Makhluk itu bernama cacing. Besok yang mancing hari Ahad, gali tanah, ambil cacing. Apa kata cacing? Hari ini kau tusuk aku, nanti sampai masanya kau akan mati, ku bawa gengku. Apa kata cacing ketika mencium bau? Serbu, kata cacing. Kita semua akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi Ustaz Abdul Somad tidak bersedih. Kenapa?
5 orang geng anak soleh akan memimpin pembacaan Al-Fatihah dari Bekasi untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah kata mereka. Jangan baca sekarang, nanti baca sekarang pun nggak apa-apa. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang hidup boleh. Kenapa? Bertawassul kepada Allah bi barakati suratil Fatihah. Ibu, anaknya sekolah keluar kota, jauh, nggak bisa pulang, atau ada saudara yang sakit, bacakan untuk kesembuhan saudaraku, mudah-mudahan sakit. Al-Fatihah dibacakan. Selesai baca Fatihah langsung masuk telepon. Alhamdulillah Bu, gimana kabarnya? Udah meninggal. Kalau dia sakit berat, menderita, lebih baik hidup atau mati? Enak aja. Kita bilang enak lebih baik mati kan karena bukan keluarga kita. Coba kalau keluarga kita, Bapak Ibu, mari kita bacakan Al-Fatihah supaya cepat mati ya. Oh, ngamuk kita. Maka selalu kita katakan, kita bacakan Al-Fatihah untuk kesembuhannya, bertawasul kepada Allah bisirril Fatihah. Mudah-mudahan anak kita soleh solehah, dijauhkan dari malapetaka, bencana narkoba, sabu-sabu, mati sakau, geng motor, LGBT, seks bebas, virus HIV AIDS. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Nanti kalau ada kiai, ulama ngajak baca Al-Fatihah, betul-betul dibaca. Ini banyak orang sekarang bisiril Fatihah, Al-Fatihah. Ente nggak baca Al-Fatihah? Itu tadi udah. Betul-betul dibaca 7 ayat dari basmalah sampai waladdallin. Amin. Ketika kita baca amin, malaikat-malaikat ikut mengucapkannya amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Ini banyak orang sekarang ketika kiai membaca, marilah kita mohon kepada Allah bisiril Fatihah. Apa yang kau baca tadi? Entah. Baca Fatihah dengan makharijul huruf, dengan bacaan yang tepat. Paling bagus kalau satu nafas satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi kalau qori kita nafasnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau enggak panjang jangan coba, takutnya putus enggak nyambung lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang dapat diambil dari tablik akbar di Bekasi malam ini? Di antaranya adalah persatuan masyarakatnya, DKM-DKM-nya 10 ngumpul, pejabat tokoh masyarakat, alim ulama, polisi, TNI, Polri datang semua. Maka hubungan baik kita ini kita pakai untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada yang di depan melihat wajah Ustadz, ada yang di belakang melihat tengkuk Ustadz, ada yang di kanan, di kiri, semuanya mendapatkan pahala yang sama, mudah jalannya menuju surga Allah. Ustadz Somad ini ngomongnya enak sekali. Bukan kata saya, itu hadis Nabi. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Yang membuat kita tidak masuk surga malam ini cuma satu saja. Apa? Belum mati. Yang mau masuk surga silakan mati duluan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Siap jaga persatuan, siap teruskan program silaturahim DKM, siap hadiri maulid keliling tiap bulan. Ingat, kita ngomong siap di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Disaksikan oleh para malaikat pertemuan kita malam ini. Betul? Kalau ada yang nantang-nantang, mana malaikatnya? Mana malaikat? Jangan marah, diam aja, senyum aja, diamin aja.
Kalau dia tetap nantang, mana malaikatnya? Tenang, malaikat maut sudah di jalan, bro. Nanti sampai akhirnya kau juga akan mati. Gagah, perkasa, berkuasa, punya uang, terkenal, populer, kaya raya, sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya mati. Dulu pakai proses begitu, muda, kaya, tua, sakit, mati. Sekarang enggak panjang-panjang, masuk rumah sakit, mati. Bahkan ada yang nggak perlu sampai masuk rumah sakit, sedang minum kopi mati, sedang ceramah mati, sedang tegas mati. Mati tidak perlu dicari karena dia insya Allah akan datang sendiri. Betul apa betul? Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan aja malaikat maut nggak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara, berharap tidak mati, mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua dari buku bedah buku kisah saat maut akan menjemput. Bacaan-bacaan maulid tadi yang diulang-ulang oleh para habaib dan kiai alim ulama, didengar oleh telinga, maka itu akan terngiang-ngiang waktu kita nanti mau sakaratul maut. Jadi kalau ditanya orang, ngapain maulid lagi, maulid lagi, maulid lagi? Ini kan bukan Rabiul Awal lagi. Ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kenapa kalau pertemuan ada baca maulid? Berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat mau sakratul maut itu orang yang suka bersolawat dibantu waktu sakratul maut ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ketika ruhnya keluar, lalu kemudian pertanyaan mungkar nakirnya dapat solawat dimudahkan. Marabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza samaa'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika dibangkitkan di kubur dimudahkan. Ketika ditimbang amalnya, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhai Allah. Tapi jangan gara-gara ayat ini ibu enggak diet lagi. Kenapa? Kan yang berat timbangannya hidupnya diridhai Allah, Pak Ustadz. Timbangan amal maksudnya, bukan timbangan badan. Orang yang bersolawat maka dimudahkan nanti ketika hisab. Wal afwa indal hisab. Orang yang banyak bersolawat dimudahkan ketika meniti titian ihdinas siratal mustaqim. Orang yang banyak bersolawat maka dia paling dekat nanti di surga Jannatul Firdaus. Aqrabu majlisan, dekat majlisnya. Jadi kalau ditanya kenapa maulid? Majelis maulid itu sesungguhnya adalah majelis sodakoh. Mentang-mentang tadi keluar uang masuk kotak, betul sodakoh, tapi utamanya adalah majelis solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah. Diiringi oleh anak-anak muda hadrah. Apa nama hadrahnya Ustaz? Akhlakul Mustafa, akhlaknya Rasulullah. Sudah acara maulid keliling, ngajinya dengan habaib dan ulama, tapi acara nikahnya masih pakai keyboard tunggal, artisnya pakai rok pendek. Pulangnya tak perlu lagi diceritakan, sakit hati ibu nanti. Maka undanglah saat walimah anak nikah pakai hadrah, saat akikah pakai hadrah, saat sunatan pakai hadrah. Setuju? Saya berapa kali nggak datang acara walimah. Ustadz Somad ini katanya kalau diundang wajib datang. Seringkali dia ceramah, idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Ustadz sudah kami undang, undangannya diantar ke rumah, yang lain pakai WA. Ustadz dikirim undangannya langsung datang ke rumah. Kenapa Ustadz nggak datang? Aku datang. Kok nggak ketemu kemarin? Aku nggak masuk ke dalam. Kenapa nggak masuk? Waktu aku mau masuk kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Ngapain saya masuk? Daripada jatuh bangun mendingan pulang. Kita mau masuk, dia sambut dengan lagu Cinta Satu Malam. Itu kan kumpul kebo. Mohon maaf, ada anak-anak. Dia sambut dengan lagu Selimut Tetangga. Ngapain dibahas? Ini perbuatan maksiat. Selingkuh itu indah. Nauzubillah. Lagu-lagu itu menginspirasi, mengajak orang berselawat kepada Nabi. Iramanya indah-indah, dilakukan oleh anak muda. Saya senang sekali malam ini yang menyanyikan hadrah itu anak-anak muda, laki-laki. Laki-laki semua tadi kan? Kadang ini ada maulid Nabi yang nyanyi perempuan. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Perempuan itu suaranya bagus baca Quran, suaranya bagus sholawatan. Tapi kalau dilihat laki-laki yang tidak mahram, suami orang melihat istri orang. Banyak perempuan pakai jilbab bagus, pakai baju bagus, wajahnya glowing di depan suami orang, di depan istrinya sendiri seperti mak lampir, nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot. Loh, hafal semua nih Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi malam ini Masya Allah tabarakallah, majelis salawat kita insya Allah diridhai Allah, disenangi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Tuh kok ada perempuan, mereka terjebak di tengah laki-laki. Masya Allah tabarakallah. Ini yang baik-baik ini kita bawa insya Allah. Apa pelajaran dari Bekasi? Silaturahimnya terjaga. Apa pelajaran dari Bekasi? Cerita judulnya tepat mengingat mati, supaya masyarakat ini diingatkan pada mati. Wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustadz Abdul Somad? Enggak ada. Enggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, Kiai tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka enggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustadz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam, yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah, terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali 3M, 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana.
lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? Saya tanya sekali lagi, lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati, ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Enggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita, rumah kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda, sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan? Amal jariah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuman sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas, mereka ambil pacul, cangkol dan skop, mereka katakan mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan. Setelah itu mereka pun berdoa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Kiki. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana anak ibu? Ingat dengan suami ibu? Ingat dengan ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Malam-malam saya bangun jam 2, saya dengar di samping kamar ada baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lalu saya pun bangun Pak Ustadz, senangnya hati saya, anak saya baca Quran untuk ayahnya. Begitu saya buka pintu kamar, ternyata TV belum mati Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam. Kita pesankan ke mereka supaya tahajud berzikir berdoa. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlilku. La ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, salawat. Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran. Wa idza khatimul qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, fahuwa hasanun, sepaling bagusnya sekhatam Al-Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup khatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Dan kalau tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah, level paling tinggi sekhatam. Tak sanggup sekhatam Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Quran. Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah pun tidak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kau balaskan untuk ayahmu? Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu? Sekolahmu memang online, tapi bayarannya offline. Berapa kali ibumu tidak jadi hari raya buat kue demi untuk sekolahmu, demi untuk air susumu, demi untuk makan minummu. Meregang nyawa dia melahirkan. Andai kau gendong dia dari Bekasi ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Betul ibu? Ternyata ibu tidak ada yang teriak waktu melahirkan. Kenapa? Dia pingsan di operasi. Lahir. Ustadz, walaupun operasi sesar itu sakit loh Ustadz. Ustadz kan nggak pernah merasakannya, karena rasaku bukan rasamu Ustadz. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka perempuan. Ketika hormonnya berlebih di awal-awal kehamilan, dia muntah-muntah. Respon hidungnya sangat tajam.
Suami yang dulu kata dia buah hati belayan jiwa, cintaku setengah napasku pergi, baunya minta ampun. Lalu kemudian yang awalnya rahim itu kecil lalu mulai membesar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya ususnya menjadi kecil, makannya susah, nafasnya terhalang. Lalu kemudian tulang belakangnya mulai melengkung. Lalu ketika melahirkan anak seperti patah-patah tulang rusuknya. Itulah ayat yang disebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tak ada yang bisa membalas kelemahan-kelemahan itu, dan tidak ada yang sanggup membahasnya. Kalau saya bahas bagaimana lemahnya perempuan saat mengandung, perempuan itu mengandung lemah di atas lemah. Kata ibu-ibu, alah Ustadz kayak pernah aja. Maka kita balaskan, yang ibunya masih hidup mudah-mudahan masih sempat berbakti kepada orang tua. Yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, nasihat kematian, ziarah. Jangan nunggu mau Ramadan, jangan nunggu mau Idul Fitri, besok hari libur bawa anaknya ziarah. Ini sekarang banyak orang ziarah, bapaknya baju hitam, istrinya baju hitam, anaknya baju hitam, hitam-hitam semua, sampai di tempat pemakaman langsung foto. Habis itu update status, man in black. Apa ini? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah saat di tempat pemakaman baca doa, assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Oh, bacaannya panjang Pak Ustadz. Ya, tapi kami bacaannya pendek. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur? Tanya nanti panitia berapa ongkosnya buat baliho besar seperti ini, buat doa ziarah kubur, tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Coblos nomor, boleh. Daripada baliho yang enggak jelas ujung arahnya, nyangkut ke pokok kayu, diambil Satpol PP, dibakar, mendingan di samping kuburan, mengingatkan orang. Andai pun dia tidak lapuk, maka mengalir sampai hari kiamat. Inilah dia amal-amal kita. Apa saja amal kita yang akan mengalir? Waladun salihun, anak yang soleh, shadaqatun jariyah. Itulah uang yang masuk ke dalam kotak-kotak tadi. Beli semen, batu bata, kerikil, atap, tenda, lampu, AC, mihrab, mimbar, kipas angin, itu semua akan mengalir. Siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu? Siapa yang membangunnya? Siapa yang ngasih semen? Siapa yang ngasih kosen? Siapa yang ngasih kaca? Kita tidak tahu, tapi pahalanya dari mulai tadi petang sampai malam, sampai sholat subuh besok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, tarawih, witir, Idul Fitri, Idul Adha, hari raya kurban, sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke liang lahat. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Mustaqim. Siapa yang buat? Pak Kapolsek. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Siapa yang buat? Ustadz Somad. Sudah ada? Belum lagi. Tapi insya Allah kalau kita berniat sebelum mati mesti ada. Saya diundang ke Jambi, diajak untuk meresmikan masjid. Jalannya jauh, naik mobil. Dalam hati saya, mau dibawa kemana lah ini? Begitu sampai, musola kecil. Ya Allah. Apa kelebihan musola ini? Apa kelebihannya? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Saya sebagai Kapolsek, kumisnya melintang. Saya sebagai Kapolsek di tempat ini, Pak Ustadz risau karena tidak ada tempat sholat. Orang sholat di kamar. Maka saya kumpulkan di antara anak-anak buah saya. Kita beli semen, batu bata, akhirnya jadilah musola ini. Dan saya bertekad kalau siap yang meresmikannya adalah Ustadz Somad. Oh, begitu kronologisnya. Dan orang tidak berani nolak. Kasih semen, siap. Jadilah musola. Jabatanmu tak lama, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Presiden kita, proklamator kita,
Insinyur Soekarno cerdas. Di saat Indonesia tidak semakmur sekarang, uangnya tidak banyak, baru saja diserang oleh Belanda dan Jepang, dia sempat berpikir untuk membangun masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal. Sampai Presiden Amerika pun masuk ke dalam. Semua orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Istiqlal itu kalau masuk berdecak kagum seperti melihat kucing. Wow, amazing, kata dia. Apa amazingnya? Tiangnya banyak sekali, kata dia. Luar biasa. Sampai sekarang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Berganti lagi zaman, akhirnya setiap kabupaten, setiap kota di Indonesia ada masjid, punya ciri khas. Apa dia? Bangunannya tidak pakai kubah, tapi pakai atap seperti masjid kerajaan Islam Demak, bangunan Wali Songo. Dan itulah dia sampai sekarang disebut dengan Masjid Muslim Pancasila. Sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya. Maka kita pun berpikir, jangan mati sebelum bangun masjid. Saya nggak bisa bangun masjid Pak Ustadz, bangun musola nggak apa-apa. Surau Pak Ustadz, oke. Langgar Pak Ustadz, nggak apa-apa. Orang Jawa dilanggar nggak mati, karena dia berzikir di dalam langgar, dalam surau. Hanya saja surau, langgar dan musola tetap di dalamnya usolli sunnatan tahiyatal masjid, karena di sana ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bedanya cuman nggak ada sholat Jumat. Di masjid kita ini ada, ini surau apa langgar apa musola? Ini masjid. Dari mana Ustaz tahu masjid? Ada mimbarnya, ada sholat Jumat. Di tempat kami ada mimbar Pak Ustaz, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Berarti itu mimbar dangdut. Mimbar tempat khotib naik ke atas menyampaikan khutbah, usikum wa nafsi bitaqwallah, aku pesankan kepada kamu, takutlah kepada Allah. Laki-laki yang gagah perkasa, sehat, tidak musafir, tidak sakit, maka dia mesti mendengar wasiat takwa yang disampaikan dari mimbar. Kenapa tablik akbar kita tidak dibuat di dalam masjid? Barulah sadar, karena kalau dibuat dalam masjid tidak muat. Ini masjid nampaknya kekurangan, bukan kekurangan jamaah. Banyak sekarang masjid kekurangan jamaah, tapi di Bekasi masjid kekurangan tempat. Insya Allah panjang umur sehat badan, masjid ini semakin besar insya Allah, amin. Kalau mau tahu berhasilnya tablik akbar malam ini, lihat subuh besok. Kalau subuh besok sopnya bertambah, berhasil. Tapi kalau cuman pemain inti yang azan tetap itu, as-salatu khairum minan naum, hancurlah kita. Tapi begitu besok as-salatu khairum minan naumnya luar biasa. As-salatu khairum minan naum. Semangat anak, bangun, datang dia ke masjid semua. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak Ustadz Somad tausiah kemarin, anak saya rajin sholat duha Pak Ustadz. Cuman ada yang mengganggu pikiran saya. Kenapa Bu? Doanya pakai kunut. Itu namanya subuh kesiangan Bu. Pas ditanya sama ibunya, kenapa kamu sholat subuhnya jam 8? Masih syukur aku sholat subuh, kawanku nggak sholat sama sekali. Ini logika terbalik, otaknya sungsang. Kalau mau lihat dunia boleh lihat ke bawah, tapi kalau untuk akhirat, lihatlah orang yang istiqomah ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid ke masjid. Lihat tuh anak muda ke masjid terus, tertulis di bajunya biker subuhan, zuhur hilang. Sedangkan subuh yang berat lawan ngantuk aja dia datang. Sedangkan subuh yang matanya lelap, tidur pulas, mengigau, tetap dia lawan datang ke masjid. Apalagi zuhur asar yang melek. Sedangkan zuhur subuh saja siap dia jadi imam, padahal suaranya jelas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi kalau cuman nggak bersuara, Allahu Akbar. Memang berawal kalau mau jadi imam, imam zuhur dan imam asar. Anak-anak muda nanti kalau ditanya,
Datang anak gadis, anak-anak cewek bilang, "Bang, aku siap aku ingin mencari imam, aku siap, tapi zuhur dan asar ya." Maka kalian pun mesti pintar-pintar. Kalau mau tulis update status besok, aku mau cari imam maghrib, subuh dan isya. Yang zuhur ngantri dulu. Berawal dari keterpaksaan. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kebutuhan, akhirnya kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tadi tausiah saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang jam 10 kurang 10. 60 menit kita bersama, sesuai tertulis di botol minuman santri. Oh, botolnya kecil, 330, berarti udah lewat, mestinya setengah jam tadi. Tapi orang Bekasi ini cerdas, dia buat sesuatu yang berkesan, dia kasih susu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz nggak boleh minum air manis karena suaranya menggelegar, tenggorokannya panas. Dikasih air manis yang panas, suaranya hilang, pita lehernya rusak. Nanti umurnya sekian, ceramahnya apa kabar? Serba salah. Nanti dikasih air putih, katanya panitianya nggak respon. Dikasih air susu, air teh, katanya wah susah sekali Ustadz Abdul Somad ini. Enggak, Ustadz Somad tidak pernah mempersulit, mempersusah orang. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yassiru, mudahkan urusan orang. Ngundang Ustadz Abdul Somad nggak perlu pakai proposal. Ngundang Ustadz Abdul Somad katanya sulit, mesti kirim DP, mesti pakai pesawat kelas eksekutif, mesti dijemput dengan private jet, mesti dijemput. Hoax, bohong, penipu. Ustadz berapa kali datang ke Jakarta dalam setahun? Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, setahun datang 3 kali, berarti 4 bulan sekali. Selama 4 bulan datang 3 hari. Tausiahnya 1 hari 3 kali, Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat 3 kali, pagi, siang, malam. Sabtu 3 kali, pagi, siang, malam. Ahad 2 kali, pagi, siang, besok pulang. 3 kali, seperti makan obat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita malam ini di halaman masjid mudah-mudahan membawa kita istiqomah, anak-anak kita menjadi anak para penghafal Quran. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad waktu di Bekasi, silaturahim. Yang kedua, ingat mati. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah di negeri kita ini. Ingat ketika negara Palestina dijajah, ketika itu seorang ulama besar bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 1111. Mudah ngingatnya, 1111. Banyak orang mengkritik Imam Ghazali, kenapa dia tidak ikut berperang melawan tentara yang menjajah Palestina. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin, orang barat susah menyebut Salahuddin, menyebutnya Sultan Saladin. Salahuddin Al-Ayyubi. Kapan Salahuddin Al-Ayyubi lahir? 1138. Ingat itu. Ternyata doa dari seorang ulama yang mustajab wali Allah melahirkan seorang pemimpin yang luar biasa. Urus saja salatmu, urus zikirmu, urus makanan halalmu, anak-anakmu ini akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau engkau sibuk komen dengan medsos, kau akan kalah dengan buzzer, karena mereka punya akun banyak luar biasa. Jadi kami nanti kalau Ustadz Somad dicaci maki gimana? Kalau kau sanggup balas, berikan klarifikasi. Kalau kau tak sanggup balas, doakan kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi kami nggak tahan Pak Ustadz, emosi kami Pak Ustadz. Kalau nggak tahan, nggak usah main handphone. Daripada jantung koroner nggak mati, cuman setengah mati. Tapi anak-anak muda yang punya kekuatan, maka diam melihat kebatilan adalah setan akhras, setan bisu. Tapi hati-hati jangan termakan hoax. Kalaupun mau termakan, makanlah sate dan soto. Jangan makan hoax karena tak ada untungnya.
In ja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Ini zaman luar biasa. Zaman dulu orang bacakan jangan baca buku ini, langsung tidak baca buku. Sekarang kalau saya katakan jangan baca buku ini, langsung dia cari di Google, langsung dia download, langsung dia cetak dalam bentuk PDF, langsung dia dapat. Jangan tonton ini, langsung dia tonton. Tontonlah yang bisa jadi tuntunan, tausiah guru-guru kita, para alim ulama kita. Nanti kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Ustadz Somad, ada 3: silaturahim, ingat mati, dan didik generasi masa depan supaya Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun warabbun. Urus tahajudmu, urus salatmu, urus sedekahmu, urus hidupmu, maka Allah akan mengurus dunia dan akhiratmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Puncak maulid bukan pada tausiah, puncak maulid adalah pada doa. Jangan bubar dulu, khusyuk, istighfar, hadirkan hati, aminkan doa yang akan dipimpin nanti oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Nanti pulang dengan tertib dan damai, jangan biarkan sampah berserakan, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu ahsanul jaza kepada guru kita Kiai Haji Dr. Abdus Somad LCMA atas tausiahnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat buat kita dunia dan akhirat. Dan tentunya kita doakan semoga beliau senantiasa istiqamah mengajarkan kita semua, dan juga ilmu yang diberikan manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, maka kami sampaikan yang pertama, guru kita Kiai Haji Dr. Abdus Somad LCMA memiliki banyak buku, ya, karangan-karangan beliau sangat luar biasa. Dan hari ini yang seperti kita lihat di depan, ini adalah salah satu buku beliau, yaitu 35 kisah saat maut menjemput. Itu kita jual juga di stand, ya, ada beberapa stand dari panitia. Silakan bagi para hadirin yang ingin memiliki buku tersebut bisa diambil di stand, dan bisa menjadi oleh-oleh ketika hadir di majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara yang terakhir yaitu doa, yang mana doa ini akan kita dengarkan dan kita aminkan dari guru kita Kiai Haji Mubarak Nuri kepada beliau, alaihi falyatafaddal mashkura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa min adhabin nar
ومن كل عمل يقرب إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya Gurunda. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadikan ijabah oleh kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar. Mohon untuk tidak bersalaman. Biarkan guru kita bisa berjalan dengan aman, nyaman dan tenang. Dan juga dari bagian keamanan, panitia mohon dibantu untuk menyiapkan area perjalanan, untuk tidak memaksa dalam mengambil foto demi keamanan guru kita bersama. Sekali lagi mohon diberikan jalan